Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi mancanegara hari ini, saudara, terkait dengan perayaan Paskah. Menghias telur merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama, terutama menjelang peringatan Paskah. Di London, para pecinta kerajinan berkumpul untuk mencoba membuat telur hias yang indah, menggunakan lilin dan pewarna alami. Teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun dilestarikan oleh para pecinta kerajinan dari rumah kerajinan Casa de Folklore. Salah satunya dengan menghias telur Paskah yang telah menjadi tradisi Romania yang telah ada selama ratusan tahun. Orang Romania secara tradisional mewarnai telur menggunakan pewarna nabati, atau yang lebih umum adalah pewarna sintetis selama seminggu menjelang Paskah. Namun para peserta yang ikut menghias telur harus belajar membuat pewarna alami sebelum mengaplikasikannya pada telur. Telur dikosongkan dan dibersihkan sebelum pengerjaan rumit pada cangkang dimulai. Lalu dihias dengan tambahan bunga dan dedaunan yang dipetik dari alam membentuk garis alam pada telur putih. Telur yang dihias kemudian disimpan dalam jaring dan diwarnai dengan pewarna alami yang terbuat dari kulit bawang dan kunyit sehingga menghasilkan telur dengan warna yang indah. Tradisi menghias telur ini tak hanya sebuah seni, tetapi juga menjadi sebuah tradisi yang selalu ingin dilestarikan karena kenangan yang indah. Easter is a huge celebration, just as big as Christmas. We go wild for it. I have the most beautiful memories growing up. I can still smell the cakes that my grandma bakes every time I think about Easter, and I can hear the noises in the village with the children running around. It's one of my favorite traditions. It's very magical, and I try and keep it close to me every year by practicing this ritual of egg dyeing. Salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan menghias telur Paskah mengaku senang karena ia memang mencari kegiatan seni. I saw it advertised and I really love doing arty things because I've never done egg dyeing before, and I think when you do arty things out of your comfort zone, you think of nothing else, and it's very enriching, it's very satisfying. Tradisi menghias telur untuk Paskah setidaknya sudah ada sejak abad ke-13. Dan pada hari Paskah, orang melukis dan menghiasnya untuk menandai berakhirnya masa puasa. Kemudian memakannya pada hari Paskah sebagai perayaan. Persiapan Paskah juga sedang berlangsung di Bulgaria, di mana hari libur ini memiliki makna spiritual dan budaya. Di salah satu biara tertua, tradisi yang telah berusia berabad-abad ini tetap dijaga, termasuk melibatkan telur. Paskah merupakan hari raya penting dalam kalender Ortodoks. Bagi umat Kristen Ortodoks, Bulgaria merupakan perayaan terbesar tahun ini. Di biara Bashkovo di Bulgaria Selatan, yang merupakan biara terbesar dan tertua, sekitar 5.000 telur diwarnai merah. Telur ini merupakan sumbangan sukarela dari produsen lokal dan akan diberikan sebagai hadiah kepada para peziarah. Menurut tradisi, setiap orang yang hadir pada perayaan Paskah akan menerima sebutir telur yang dipercaya membawa kesehatan dan perlindungan. Di Bulgaria, Kamis Putih adalah hari ketika banyak umat Kristen mewarnai telur mereka, biasanya dengan warna merah yang melambangkan darah Kristus. Selain tradisi menghiasi telur, ada juga tradisi mengisi keranjang permen saat perayaan Paskah. Salah satunya permen marshmallow warna-warni berbentuk anak ayam dan kelinci yang dibuat beragam rasa. Seperti di Pennsylvania, Amerika Serikat, pembuat permen marshmallow ini semakin meningkat. Inilah bentuk permen marshmallow dengan warna cerah yang semakin banyak diproduksi untuk meramaikan perayaan Paskah. Pips Marshmallow pertama kali dibuat dengan warna kuning, berbentuk anak ayam dan kelinci. Namun sekarang hadir dalam berbagai warna dan rasa, mulai dari kue, krim, dan aneka buah. Jutaan permen marshmallow ini dibuat setiap hari di Bethlehem, Pennsylvania, oleh Just Born Quality Confections, sebuah produsen permen milik keluarga yang juga menghasilkan produk makanan ringan lainnya. Pips adalah merek Just Born yang paling dikenal, dan salah satu dari segelintir permen yang membangkitkan memori Paskah.
We think that Peeps have become such a cultural icon because they've been passed down through generations. Families that have put them in Easter baskets or received them in their Easter baskets are then passing them down to their children and family and friends. They are just such cute characters. They have beautiful colors, they're fun shapes, they're perfect for the spring season. Tradisi mengumpulkan permen marshmallow ini semakin dicari. Bahkan banyak orang mengatakan keranjang Paskah tidak lengkap tanpa Pips marshmallow. Saudara, pasca tiba lebih awal di kebun binatang Whipsnade, Inggris, para pengurus kebun binatang memberikan berbagai camilan lezat kepada satwa untuk merayakannya. Inilah suasana perayaan Paskah yang unik di kebun binatang Whipsnade, Inggris. Para hewan seperti penguin, lemur, dan ferret mendapatkan berbagai perlakuan istimewa berupa makanan favorit mereka. Penguin jenis European Rook Hooper yang terancam punah diberi tantangan untuk mencari ikan yang disembunyikan di dalam telur-telur Paskah berwarna-warni. Sementara itu 7 ekor lemur berekor cincin disuguhi puzzle berbentuk kelinci yang berisi jagung manis, menu sarapan favorit mereka. 5 ekor ferret juga tak kalah antusias bermain dengan keranjang penuh telur hiasan berwarna-warni. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kebun Binatang Whipsnade yang merupakan bagian dari Zoological Society of London atau ZSL. Organisasi konservasi berbasis sains ini berkomitmen untuk memulihkan kehidupan liar di Inggris dan seluruh dunia. Paus Fransiskus mengunjungi penjara utama Roma untuk bertemu dengan puluhan narapidana, menghabiskan Kamis Putih bersama mereka yang kurang beruntung. Iring-iringan mobil yang membawa Paus memasuki penjara Regina Coeli di kawasan Trastevere sekitar pukul 3 sore dan meninggalkan penjara tersebut 20 menit kemudian setelah Paus bertemu dengan 70 narapidana. Penjara ini pernah dikunjungi Paus sebelumnya untuk membasuh kaki 12 orang untuk memerankan kembali pelayanan rendah hati Kristus sebelum penyaliban. Pada usia senjanya yang ke-88 tahun ini, Paus tetap menjalankan jadwal tradisional Kamis Putih saat ia berada di bawah perintah dokter untuk bersantai dan menghindari keramaian. Ia menempatkan pelayanan dan penjara dan perlunya para pendeta untuk melayani mereka yang paling terpinggirkan. Paus diperkirakan akan hadir beberapa kali pada misa Paskah selama beberapa hari mendatang, meskipun para kardinal menggantikannya selama acara liturgi Pekan Suci. Kondisi Paus terus membaik setelah 5 minggu dirawat di rumah sakit dan perlahan kembali menjalankan beberapa aktivitas normalnya.